Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa dengan sukacita mari beri salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu untuk berbagi sukacita di hari Minggu ini. Puji Tuhan. Saya tidak bermaksud mendramatisir kisah dalam perikop ini, namun saya mengajak saudara ketika memasuki teks ini membayangkan pernyataan saya ini. Ketika engkau merencanakan yang baik, lalu berpikir untuk melakukan yang baik kepada orang lain dan demi kepentingan orang lain, rencana dan ingin saudara yang baik itu ditolak orang. Apa yang Bapak Ibu rasakan atau paling tidak pikirkan? Kalau saudara yang rendah hati tapi memiliki iman yang besar pasti akan berkata, it's okay, tidak masalah. Yang penting saya bermaksud baik, biarlah yang maha baik yang akan menilai ketulusanku. Mungkin Bapak Ibu akan menyampaikan itu sebagai seorang Kristen. Tetapi saya ajak saudara untuk melihat begini, andai kata yang saudara rancangkan adalah baik, dan semua proses itu saudara-saudara siap melakukannya, yang maha baik yang saudara rencanakan untuk menyenangkan hatinya, tiba-tiba berkata, no, saya tidak suka dengan ide itu, bukan kau, saya cari yang lain untuk menyenangkanku. Mau pakai iman bagaimana lagi? Kalau orang lain yang tolak, saudara akan berkata masih maha baik, pasti tahu ketulusanku. Tapi kalau maha baik yang menolak, sang Halik semesta, apa reaksi saudara? Orang Manado bilang, babangke-bangke. Kurang apa kita Tuhan, tapi maksud ini baik. Saya mau ajak saudara untuk mengerti Tawarik pasal 29, saudara harus membuka lebih jauh mundur 2 Samuel pasal 7. Supaya Bapak Ibu mengerti teks ini, 1 Tawarik 29 ini hanya dapat dipahami kalau menyoroti 2 Samuel pasal 7. Ayat 1 sampai 17, baca nanti di rumah, tapi saya mau memperlihatkan beberapa bagian. Tolong buka 2 Samuel pasal 7. 2 Samuel pasal 7. Kisahnya begini. Tolong lihat ayat yang kedua. Situasi Israel sudah aman, sudah tentram. Tiba-tiba Daud punya ide baik. Itu lahir dari hatinya. Dia bilang begini, masakan saya tinggal di tempat semegah dan semewah ini. Dia tunjuk istana. Sementara Tuhanku, melalui bait tabut perjanjian, Tuhanku tidak punya rumah. Dia ngomong begitu. Tuhanku tidak, Nathan, bagaimana? Dia bilang ke Nabi Nathan, gimana nih? Saya sudah nyaman loh di sini. Negeri sudah aman. Aku punya ide, bagaimana kalau Tuhan kita buatkan rumah? Maksudnya memasukkan tabut perjanjian menjadi rumah, yaitu bait Allah. Nathan bilang, lakukan idemu. Nathan seorang nabi, tolong lihat ayat yang ketiga, seorang nabi, dan dia legitimasi. Dia bilang idemu itu baik, lakukanlah. Nathan nggak bilang no jangan, enggak, bagus, lanjutkanlah idemu. Bapak Ibu tahu, pas Nathan habis ngomong begitu, muncul ayat 4 sampai 17. Secara khusus ayat 12, Tuhan bilang begini, Nathan lulus sini. Kau pergi ngomong ke Daud, sampaikan, lihat ayat 17. Apabila umurmu sudah genap dan engkau mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu, kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. What? Masih muda, baru sedang ada di posisi jaya,
dengan ide cemerlang. Tiba-tiba Tuhan melalui Nathan kasih tahu, rahasia belum tersingkap. Bukan elu yang bangun, bukan, tapi anakmu. Siapapun dia masih rahasia. Tidak disebutkan siapa namanya. Nanti kalau saudara maju ke depan, misalnya saudara akan menemukan di pasal 28 ayat 3, atau saudara akan menemukan di pasal 22 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-5, baru ketahuan. Salomo, tahu nggak alasannya apa? Pasal 28 ayat 3, tanganmu banyak menumpahkan darah Daud, kata Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, acap kali peperangan yang dilakukan oleh Daud sebagian besar atas perintah Tuhan. Untuk memperluas wilayah dan mengokohkan kerajaan Daud. Ternyata Tuhan punya standar tinggi. Tinggi banget standarnya Tuhan. Engkau tidak layak. Tanah ini banyak ditumpahi darah karena tanganmu. Pasal 28 ayat 3 atau baca pasal 22 ayat 2 dan miris banget kisah ini. Maka saya balikkan kepada Bapak Ibu, andai kata saudara jadi Daud atau saya jadi Daud, apa reaksi saudara? Kemungkinan kalau Daud itu nyoman jepun, maka saya akan bilang, okay, it's not my business kalau begitu. Daud punya urusan, Salomo punya urusan, go ahead, biar Salomo saja, enggak usah saya. Dan dia santai memerintah selama 40 tahun tanpa bikin apa-apa untuk rumah Tuhan karena perintahnya Salomo. Enggak. Tahukah Bapak Ibu kalau baca di pasal 22? Karena pasal 29 enggak tegas ceritanya, tapi kalau baca pasal 22, Bapak Ibu kan mendapatkan runtutannya. Dia kasih kumpul kaum pendatang, itu omongan perdana. Kalau pasal 29 itu mengumpulkan jemaah. Kahal, itu sudah orang Yahudi yang taat pada Allah. Tapi pasal 22 dia kumpulkan semua orang termasuk kaum pendatang. Dan dia ngomong, saya tidak diizinkan Tuhan untuk bangun rumahnya karena tanganku menumpahkan darah. Titik, cuma itu doang. Dia enggak bilang padahal kurang apa saya berkorban. Sayalah yang dipilih waktu saya masih belia. Enggak, dia enggak bicara. Saya tidak diizinkan untuk bangun itu. Karena itu dengarkan saya. Saya sudah siapkan beberapa hal. Bla bla bla. Dia runtut Bapak Ibu. Bahkan untuk saudara tahu, tolong baca pasal 28 ayat 11. Oh wetae Bapak Ibu, saking dia mau prepare. Padahal bukan dia loh yang bangun. Dia bikin bagannya. Sorry, aku mau bilang arsitek perdana yang saya tahu ini Daud. Dia bikin ruang per ruang. Dia kasih kode mana terbuat dari emas murni, berapa gram, berapa kilo, berapa murninya. Dia bikin kamar-kamar khusus, berapa orang Lewi yang boleh, dia atur. Jadi ini bukan cuma sketsa arsitektur, tapi sekaligus fungsi-fungsi. Dan Alkitab mengatakan di ayat 19, itu buku pasal 28. Bukan lembaran biasa, tapi buku panduan membangun bait Allah. Segitunya dia persiapkan. Dia tidak sakit hati. Dia tidak kecewa karena ditolak, tapi dia prepare begitu. Kenapa? Karena Tuhan ngomong langsung dan dia tulis apa yang Tuhan mau. Saya mau katakan begini, Daud ditolak bukan berarti dia kehilangan niat baik itu. Daud tidak diizinkan untuk lakukan itu, tapi bukan berarti dia mundur dan maraju lalu biarkan orang lain yang kerjakan. Daud memiliki hati yang sangat besar dan rasa takutnya pada Tuhan hingga dia memproses semuanya. Bahkan Alkitab berkata, tolong lihat ayat 3 bacaan kita. Bukan cuma kekayaan negeri yang dia himpunkan, kekayaan pribadi pun, keluarga besar turunan Daud dia ambil. Dia punya harta pribadi dan dia serahkan kepada Tuhan untuk proses pembangunan bait Allah. Makanya saya bilang gila.
kita harus cari tahu alasan kenapa Daud rela melakukannya. Mengapa Daud mau mengerjakannya? Catatan kedua saya, kita temukan di ayat yang ketiga. Semua karena cinta. Ada lagunya kan? Semua karena cinta. Daud bilang, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Bapak Ibu, cintanya yang besar kepada Tuhan menjadi alasan cukup kuat untuk mendorong jauh keluar rasa malu dan kecewanya pada penolakan itu. Dan yang maju adalah rasa hormat dan cintanya kepada Allah untuk persiapkan Salomo. Ujung akhir apa Bapak Ibu? Ketika ada kuis tentang ini di anak-anak pelayan PA ataupun kepada Bapak Ibu ditanya siapakah yang membangun bait Allah pertama? Saudara pasti serentak berkata Salomo. Saudara lupa yang menyiapkan detail sampai bagan dan seterusnya, bahkan orang-orang yang bertugas. Daud. Keren gak? Alasannya cuma satu, karena cintanya kepada Allah. Catatan ketiga, nanti tolong baca ya, berulang-ulang saya sebut pasal 22, pasal 22, pasal 28, pasal 22, pasal 28. Tolong baca di rumah supaya Bapak Ibu mengerti yang saya uraikan. Poin ketiga. Dia panggil Salomo. Dia panggil Salomo. Dan dia bilang, anakku, keren dia pasal 22, saya enggak diceritakan. Dan pasal 28, kuatkan, teguhkan hatimu. Ini adalah perkara besar. Makanya muncul pasal 29, tolong lihat pasal 29 ayatnya yang pertama. Yang kau bangun ini rumah Tuhan. Ini bukan barang perkara sambarang. Kau masih pengalaman minim. Kau masih muda. Pasal 22 bilang, teguhkan hatimu, kuatkan. Pasal 28 bilang, jangan mundur, Tuhan pasti sertai. Pasal 29 bilang, saya sudah siapkan segala sesuatu. Keren, baru nyambung. Jadi dia panggil Salomo, dia kuatkan, dia kasih wejangan. Saya dapat pasal 3, catatan ketiga. Kenapa sampai dia getol menyiapkan ini selain karena dia rasa cinta kepada Tuhan. Karena dia bisa ukur. Salomo masih muda, masih minim pengalaman. Dia takut anak ini bikin sembarang. Maka supaya bait Allah ini sempurna dan melihat kekurangan Salomo, maka dia harus bergerak. Walaupun akhirnya bukan namanya yang disebut, tapi nama anaknya yang disebut. Ini catatan ketiga. Terakhir yang keempat. Apakah Daud membiarkan dirinya dan klan kesukuannya, bahkan harta kekayaan kerajaannya yang memberi sumbangsi besar untuk proyek mahakarya besar bait Allah ini? Enggak Bapak Ibu. Ayat 5 bagian akhir saya terkejut ketika dia bilang begini, siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Dia tidak batasi. Dia bilang proyek besar ini bukan cuma kerajaan harta kekayaan pemerintah yang terlibat. Bukan cuma kekayaan pribadiku yang terlibat. Tapi aku mau menggandeng seluruh umat untuk datang membawa apapun supaya proyek ini berjalan dengan baik. Apa yang saya mau katakan? Daud melibatkan banyak orang. Bukan one man show. Bukan pamer untuk namanya disebut. Tapi proyek besar ini harus melibatkan semua. Supaya apa? Rumah Tuhan itu dimiliki dan rasa memilikinya dimiliki juga oleh seluruh umat. Maka dia tanya begini, siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Mau sugesti,
mau ajak semua orang untuk berpartisipasi. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Belajar pada Daud. Dengarkan yang pertama Bapak Ibu. Jika ada orang yang tidak mempedulikan perbuatan baikmu, jika engkau telah melakukan banyak hal baik tapi tidak dihargai, jika setiap perbuatan, rencana, ide, dan apapun yang berbau kebaikan itu tidak dihargai, teruslah berbuat baik. Engkau baru dikecewakan sesamamu. Daud ditolak ide baik oleh Tuhan loh. Tapi dia maju terus. Dia siapkan segala sesuatu. Kebenaran ini mau disampaikan kepada saudara. Apapun ide baik saudara, perbuatan baik saudara, kalaupun harus putus di tengah jalan karena sistem, karena kelompok orang tertentu, dengarkan, jangan jadi penghalang untuk mengurungkan niat engkau terus berbuat baik. Karena kebaikan saudara akan diperhitungkan oleh Sang Maha Baik. Amin. Gitu. Tetaplah lakukan kebaikan. Yang kedua, Bapak Ibu, beberapa minggu lalu khotbah Pendeta Yandi Manobe, ada yang tahu Pendeta Yandi Manobe dari Gemit? Ini ketahuan orang TikTok semua ini. Itu FYP di saya dan saya tertarik ketika beliau mengatakan soal kebersamaan yang berdampak besar. Bukan untuk menonjolkan nama. Tanpa nama disebut sekalipun, kebaikan itu harus berlanjut. Beliau memberi contoh soal teh dan kopi. Teh itu, kalaupun pakai teh manis, ada yang suka teh manis dan teh tawar, kita sebut teh manis ya. Kalau di mana bilang teh manis, meminum teh manis. Terdiri dari apa? Teh, air, gula. Setelah disajikan disebut apa? Teh. Kasihan air dan gula. Tidak disebut. Kopi? Kata Pendeta Yan Manobe menyebut itu. Kopi? Saya tahu, kopi iya. Terdiri dari kopi, gula, air. Ada yang nggak pakai gula? Tapi ketika disajikan, gulanya nggak disebut, airnya disebut, kopi doang yang disebut. Ada keegoisan dari kopi, ada keegoisan dari teh. Namanya disebut, yang lain tidak diperhitungkan. Tapi tembok terdiri dari semen, pasir, batu bata, air, cat. Ketika suruh tanya barang apa itu, orang sebut tembok. Air, pasir, tak kelihatan, tembok yang disebut. Kadangkala tak perlu namamu disebut. Kerjakan saja kebaikan untuk menjadi dinding kokoh bagi rumah Tuhan ini. Untuk jadi kelegaan ketika orang menikmati tehnya tanpa menyebut gula atau air. Atau rasa segar dan nikmat di sore hari ketika orang mengecap dan meneguk kopi yang nikmat tanpa menyebut gula atau air. Namamu tak perlu disebut. Yang penting engkau berpartisipasi dan tahu bahwa yang paling menilai semua kemurahan yang engkau beri adalah Sang Maha Murah untuk dikerjakan. Amin. Kurang keras aminnya, saya bingung ini amin. Maka saya mau mengatakan hal yang sama kepada saudara untuk sebuah lemparan menarik di ayat yang kelima. Siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Saya mau ganti sedikit. Siapakah pada hari ini yang rela namanya tidak disebut, namun berfungsi untuk kemuliaan nama Tuhan? Mungkin cuma NN. Mungkin sama sekali tanpa NN. Whatever apapun.
Tapi yang mau dikatakan adalah ajakan Daud meminta kita semua terlibat bersama dalam tiap karya supaya orang mengagungkan dan memuliakan. Bapak Ibu, sejak tahun 70 sesudah Tuhan Yesus, bait Allah nggak pernah disebut. Bahkan ketika masuk tahun 400-500an, bait Allah Salomo so hancur. Babel suka hancur. Tapi tetap disebut nama bait Allah. Kenapa? Hal besar itu dan karya besar itu tidak pernah dilupakan dalam sejarah. Maka saya mau tutup untuk katakan begini kepada Bapak Ibu. Kiranya tiap perbuatan-perbuatan baik yang saudara lakukan dan kerjakan bagi orang lain, saya yakin kebaikan itu tidak dilupakan semesta. Tidak akan dilupakan orang. Kalaupun orang melupakan, Tuhan tak melupakan perbuatan baik saudara. Maka kerjakanlah dan berpartisipasilah dalam rangka ulang tahun Yayasan Diakonia tanggal 5 Juli. Mari menjadi berkat untuk orang-orang lain, supaya setiap kebaikan saudara berdampak pada persekutuan dan pelayanan. Diakonia itu berarti pelayanan. Dan orang-orang mengalami sukacita melalui kebaikan dan kehadiran saudara. Tadi saya bilang terakhir, ini terakhir sekali. Ada sebuah pepatah dari tapi dari Ubuntu Afrika. Dia punya kalimat begini: jika Anda ingin berjalan lebih cepat, berjalanlah sendiri. Jika Anda ingin berjalan lebih jauh, berjalanlah bersama-sama orang lain. Menarik ya? Kalau ingin cepat, pergi sendiri. Tapi kalau jauh, lu butuh orang lain. Dan Salomo menggandeng banyak orang, termasuk daerah jajahan yang digandeng untuk kerjasama ini. Membangun rumah Tuhan, hingga sampai sekarang bait Allah itu disebut, padahal bait Allah sudah tidak ada. Karya-karya besar Daud menjadi cerita yang luar biasa. Pertanggal 7 Juli 2024, link pendaftaran Praise and Worship dalam rangka Fun and Rising, ujung-ujungnya penyegaran iman. Pakai bahasa Inggris tapi ujungnya penyegaran iman. Yang di kanal YouTube yang sedang mendengarkan ini dengarkan, hari ini link pendaftaran dibuka, bukan tanggal 13. Hari ini sudah dibuka. Dan seperti Daud, GPIB Karis menggandeng Bapak Ibu, banyak orang, siapapun di jemaat ini maupun di luar jemaat. Karena kami akan berjalan ke tempat yang jauh kesian. Dan kami butuh berjalan bersama-sama untuk menggandeng saudara, membangun sesuatu yang besar bagi kemurahan dan kemuliaan Tuhan. Tempat ibadah, anak-anak PA dan teruna. Karis bukan Daud yang punya modal banyak. Tapi kami punya Tuhan Yesus yang maha kaya, yang memungkinkan hal yang mustahil ini terjadi. Ujung akhir, Salomo bilang begini ketika selesai: kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Dia enggak sebut dirinya atau papanya Daud. Ujung akhir dari mimbar ini saya mengatakan, keterlibatan saudara juga berefek besar untuk kami berkata, kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah orang membangunnya. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.